Endang Sunandar, mata lu kenapa tidak simetris? Itu kena ajab akibat menghujat Endang Sunandar. Endang Sunandar, nama lu seperti nama perempuan. Pantas hidup, lu kayak bencong. Nama aslinya Endang Sunandar, maunya dipanggil Yonatan Nandar. Pura-pura jadi seorang mualaf. Endang Sunandar, mata lu kenapa tidak simetris? Itu kena ajab akibat menghujat Endang Sunandar. Endang Sunandar, nama lu seperti memang dasar miskin suka mengemis. Sungguh Endang adalah umat mokondo. Nama aslinya Endang Sunandar, maunya dipanggil Yonatan Nandar. Pura-pura jadi seorang mualaf untuk dapat viewers di YouTube. Si Endang muka pelangap-longgo, ingin diakui sebagai pengajar, padahal kerjanya jualan agama. Dasar Endang, kau itu pendusta. Endang Sunandar, mata lu kenapa tidak simetris? Itu kena ajab akibat menghujat Endang Sunandar. Endang Sunandar, nama lu seperti nama perempuan. Pantas hidup, lu kayak banci. Endang Sunandar, mata lu kenapa tidak simetris? Itu kena ajab akibat menghujat Endang Sunandar. Endang Sunandar, nama lu seperti nama perempuan. Pantas hidup, lu kayak benceng. Itu Endang Sunandar ya, ngaku-ngaku dari mualaf. Terus ada perempuan satu dari sekte Wanes juga mengakui bahwa si Endang ini pernah masuk gereja. Dulu katanya jemaat gerejanya gitu. Terus jadi mualaf. Lu bayangin gak sih ada orang dari yang namanya Yonatan pindah agama jadi Endang? Ada nggak ya itu yang namanya Tasya itu kan? Gue bilang ini Tasya ini saya nggak pernah tahu dia itu siapa, tapi tiba-tiba ya ngaku-ngaku bahwa Endang ini adalah seorang mualaf gitu. Ternyata sekte Wanes. Ya Allah, mana ada orang yang namanya dari Yonatan mualaf jadi Endang. Itu gimana cara mikirnya? Hah? Lu nama bagus-bagus tiba-tiba lu ganti jadi Endang. Halo. Itulah ya. Ini umat Mokondo dikasih tahu mereka nggak percaya loh guys ya. Ya namanya memang umat-umat botol juga sih.
Nggak usah dipikirkan. Tapi itu nalarnya jalan gak sih? Ya, nalarnya jalan gak sih ketika waktu lu namanya Yonatan Nandar pindah agama jadi Endang Sunandar? Gue mau lempar aja nih handphone di muka lu. Bodoh kali, nama bapak kau kasih nama Yonatan terus tiba-tiba kau pindah agama jadi nama cewek. Bodoh kali bapaknya. Bodoh kali itu, pasti bapaknya bilang, dasar kau anak bodoh. Orang tua kasih nama yang bagus pula kau malah ganti nama jadi Endang lagi. Bapaknya marah kali itu kalau anaknya kayak gitu. Oh iyalah, bapaknya kasih nama anak, ibunya kasih nama bagus-bagus Yonatan, ganti nama jadi Endang. Sadis sekali itu. Pasti bapaknya anak boyada. Kenapa nama kau jadi Endang? Ngaku-ngaku jadi yang namanya pengacara. Ku cari satu peradi Indonesia ini, ada tidak yang namanya Endang? Tidak ada pak, yang namanya itu hanya aja namanya Bu Endang. Ya kalau ibu-ibu nama Endang wajar lah ya. Kenapa? Karena ada selendang itu, selendang. Ini Endang jadi Yonatan, Yonatan jadi Endang. Susah kali lah ini. Mau dibilang pelanga plongo juga mukanya udah kayak banci lagi. Serius sih. Sok-sok iya banget gitu. Bang, saya ini adalah pengacara bang. Acara model pelanga plongo dong. Mereka udah nggak berani lagi kalau diskusi denganku itu karena gitu. Mulutku ini nggak bisa kutahan-tahan masalahnya. Susah pak, kalau mau nahan mulutku itu keluar aja ngalir. Katanya mau nyari-nyari kayak si Felix itu mau nyari aku datang ke kantor. Kau datanglah Felix, biar ku traktir kau makan. Terus ada kemarin lagi tuh ya, besok nanti ku datang ya bawa timku ya. Oh. Datanglah kau, bawalah tim kau yang banyak, ku traktir makan kau ya. Kalau kau datang bawa yang banyak 50, kalau kau mau buat baik ya ku ikuti cara mainmu. Kalau kau mau yang nggak baik, ku buat juga nggak baik ya. Setidaknya saya nggak seperti yang Tuhan Yesus katakan juga ya. Nggak tahu juga ya, masa aduh, bukan saya nggak mau ngikutin, tapi kedagingan saya itu masih kuat. Kalau tim tampar pipi kanan kasih pipi kiri itu kayaknya belum bisa saya. Kalau lu datangnya lu tampar pipi kanan gua, kira-kira gua bawa pulang ke rumah bapak tuh ada berapa lah. Kalau lu bawa 50 minimal 40% gua bawa pulang ke rumah bapak. Nanti baru bapak yang mengadili lah mau seperti apa gitu. Ya mau gimana lagi, nggak, ini kedagingan daging gua masih ada gitu. Nggak mungkin ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Aduh enak kali pak. Kalau lu udah datang tampar pipi kanan, gua bawa pulang lah. Marilah kita pulang ke rumah bapak. Sama-sama nanti lah baru bapak yang mengadili, Tuhan Yesus yang ngadili, udahlah. Minimal 1 bawa pulang 1, 6. Lu bawa pulang berapa? 2 lah ya. Oh. Minimal, aduh nggak mungkin lah ya, masih ada kedagingan saya. Tidak mungkin saya ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, aduh sulit ya. Minta maaf, paling minta ampun aja ya. Memang hanya bisa minta ampun, tidak ada lagi. Tuhan bilang katakan tidak ada berperang kok. Tapi saya bilang ya udah Tuhan, saya minta ampun hari ini. Biar ku bawa pulang mereka bersama-sama dengan kita kembali ke rumah Bapa di surga. Silahkan adililah ya kan. Daripada nggak bawa pulang gitu kan. Enak-enak aja lu mau gaya-gaya tampar pipi kanan harga diri saya bos. Iya nggak ada, ini cuma isinya 6 kok. Ya Bang Her, ini bukan yang ini yang kokang, ini yang tarik. Jadi ya 6 juga bawa pulang lecet-lecet, ada juga yang lain, pakailah yang lain lagi.
Pakai sendal-sendal pun ku pakai lah ya, daripada harga diri diinjak-injak, mending ya udahlah, ada lupakan Tuhan dikit dulu nih. Tuhan minta maaf ya. Minta ampun kepada Tuhan ya, kita bawa pulang 20 lah gitu ya Tuhan. Iya serius. Mau gampang-gampang kali dia mau asal-asal geruduk, mau aduh, ku bilang na'udzubillah. Lu ngomong salah orang, kalau kedaginganku kembali, lu hidup dalam tanah, ku tanam kau, ya mati tanam. Enak-enak kali kau bawa-bawa mau tampar, ini kan kau tampar pipi kanan kasih pipi kiri ya. Aduh, nggak ada kayak gitu, saya masih kedagingan juga. Kalau kau tampar saya, ku tanam di dalam. Serius, kau jangan ngancam-ngancam yang komentar di chat-chat itu, biasa komentarnya. Kau ku tanam kalau kau berani tampar pipi saya. Jadi kau jangan bilang bahwa dia kan ajaran tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Itu ya. Itu mungkin bagi yang lain. Kalau bagi saya itu ada kedagingannya. Mungkin kalau roh saya itu penurut, tetapi daging saya itu lemah. Kau datang ya, kau tampar pipi kanan. Aduh, kalau ada roh penurut mungkin masih bisa gitu, tapi kalau kedagingan saya masih kuat, masih yang lemah itu, aduh kau, saya nggak bisa bayangkan ya, karena nggak pernah ada itu. Bapak saya pun mengajari kalau udah yang namanya harga diri itu, ku kasih paham kalian, jangan kalian seenak jidat pala kau aja, pala bapak kau mau tampar-tampar orang. Ya, itu cara saya mengasihi kalian. Daripada menyusahkan yang lain, mari kita pulang ke rumah Bapak yang di surga bersama-sama. Daripada kalian berbuat kejahatan, sudah ya, saya mengasihi kalian, mari kita pulang ke rumah Bapak di surga. Itu aja ya. Jadi baik-baik deh. Jangan kau cuma seperti anjing kampung ya. Jangan kau gonggongan kau itu seperti anjing kampung ya. Jangan. Jangan. Jangan seperti ini. Jangan chat-chat kau, curhat ketikan kau itu tidak seperti nyali kau. Ya jangan deh ya, jangan kalau sama saya, aku pastikan. Ya, kau salah orang. Justru saya datang ke sini memang untuk cari yang namanya api-api itu. Itu pecatan-pecatan satpam ya, yang ngaku-ngaku masternya pendeta, ku cari sampai hari ini. Yang namanya Zuma, pecatan satpam itu ku cari, bukan kalian yang biasa nyari-nyari orang. Sekarang kalian yang ku cari sekarang. Ya, kalau mau diskusi mari sini. Ya, justru saya memang datang khusus untuk kalian. Yang pecatan satpam itu api-api yang biasa minta donasi itu, saya memang hadir di sini untuk kalian. Jadi jangan kalian pikir saya datang tidak untuk kalian. Ini benar loh ya. Jadi buat apalagi si dongo-dongo setan, si dondi-dondi setan itu yang biasa pelintir Alkitab, saya memang datang untuk kau, Yun. Kalau kau mau debat di mana, saya ready aja, ya. Kau mau jadi dimanapun jadi. Ya, tapi saya pakai hikmat, Pak. Jangan kau tiba-tiba ngundang ke tempat kau, tiba-tiba ada masa gitu. Udah ready gitu, udah ada umat-umat mau kondo siap masa ya. Kalau 6 ku bawa pulang kan kurang advis gitu kan. Minimal banyak gitu ya. Jangan saya sendiri dong, kita makan rame-rame juga.
Jadi itu untuk umat-umat Mokondo, jangan mulut kau lebih cepat daripada otak kau ya. Jari kau itu jangan kau merasa lebih hebat daripada otak kau, nyali kau. Jangan ya. Usikat kalian nanti. Satu lagu. Oh jadi bro. Hei umat Mokondo, ku stop tipu-tipu. Saat ada waktu untuk ku tipu-tipu. Jang, kau pikir kita selalu diam? Kau pikir tak kuliah, kau pun bodoh. Oh, kau hidup masih jadi pengemis. Oh, kau mau ancam-ancam kita. We umat Mokondo, otak kerbau. We umat Mokondo, buntian apa era. We umat Mokondo, kau cukar deleng. Umat Mokondo ini buat diri macam kejago-jago saja, padahal lo tak hanya taruh di pantai. Umat Mokondo macam kebabi, hanya modal bikin maksiat saja, tapi yang paling punya negara. Kalau subuta huruf itu balajar, Bukan kau jadi tambah bodoh. barenti kau ancam-ancam sa, nanti satu kodeng babi. Kalau subuta huruf itu belajar, bukan kau jadi tambah bodoh. Barenti kau ancam-ancam sa, Nanti satu kodeng babi. Umat Mokondo, Otaknya kerbau, Umat Mokondo, buntian apa era be. Umat Mokondo, Kau cukar deleng. Oh, Umat Mokondo, otaknya kerbau, Umat Mokondo, buntian apa era be. Umat Mokondo, Kau cukar deleng. Umat Mokondo, Umat Mokondo, Umat Mokondo, Umat Mokondo, Umat Mokondo. iya sabar ya buat yang nomor 2. Saya tahu kodenya Bang Suki. Ini untuk lagu Orang Kupang dulu ya. Jadi orang Kupang bilang kok cukar deleng, kok otak masih buta huruf, bukannya belajar, kok stop tipu-tipu di sini. Satra ada waktu untuk kau tipu-tipu. Kau ketik sana, kau ketik sini, mau kau datang sini sudah. Kau pakai ancam-ancam, nanti kau datang situ nyali ciut. Datang umat Mokondo ya. Kalau kalian datang yang baik mau belajar, ku ajari kalian. Ya, apalagi kalian yang mau sombong nantang-nantang itu. Cukar deleng. Otak masih mangamis, kosok mau paling hina-hina dengan Karistan. Otak modal langka. Oh, ini udah kedagingan ya. Nah, jangan. Harus dengan kasih, harus. Kadang-kadang emosi juga ya guys ya. Kalau kita dengar-dengar mereka tuh kadang emosi. Kalau ada tuh ku tampar itu manusia-manusia. Tahan. Pengaji Tuhan Yesus tuh udah bilang ya. Jadi memang apa yang dikatakan Tuhan tuh memang benar ya. Jadi kita tuh hanya bisa bertekun ya. Kadang-kadang tuh memang bilang kita nanti dikucilkan ya. Bahkan akan datang saatnya, ini emang kenyataan. Jadi memang kalau kita percaya kepada Tuhan tuh kita harus punya hal yang harus membaca Alkitab ya. Jadi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya setiap orang yang membun-bun kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Bayangkan loh. Ini kalau bukan perkataan Tuhan, siapa yang mau ikut dia? Kita ini mengikuti Tuhan Yesus karena memang dia Tuhan yang nyata. Bahkan mau dikucilkan pun kita siap, kita tetap bertekun. Ya, bahkan mau yang dulu ada barbar sekali.
Kita dikejar dengan takdir yang barbar loh ini. Bali 1, Bali 2 ya. Takdir barbar sekali. Ya, jadi kita ini dikejar dengan yang namanya ini, guys. Takdir barbar sekali Anda. Gitu. Bali 1, Bali 2 itu Kristen dikejar-kejar yang percaya kepada Tuhan. Mereka berbuat demikian sebab mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi orang Kristen tuh memang harus sabar. Kadang-kadang kedagingan tuh aduh sulit ya. Itu telor-telor itu. Ada suatu hal ya. Ini kita bukain dulu. Bentar ya. Bukan. Ya ini ada mana ya si satu kambing ini. Saya lupa di mana ini. Nah ini. Ini adalah Imam Samudra kalau nggak salah. Menimbang bahwa di samping itu dari gereja Katolik berpendapat bahwa masalah hukum menghukum itu merupakan wewenang pemerintah. Hal ini berdasarkan surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Karena pemerintah nggak mau dengar dia. Perkataan Rasul Paulus, ini si Mokondo ini nggak mau dengar. Ya, setelah dia melakukan perbuatan keji ya, nggak mau dengar. Adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah atas mereka yang berbuat jahat. Menimbang bahwa di samping itu, ditinjau dari pandangan agama Hindu, terdapat dia kalau yang lain dia nggak kejar, ya cukup Kristen aja. Karena memang Tuhan udah katakan ya, jadi teman-teman semua, saya berharap teman-teman semua harus tetap bertekun. Nih dalam perikopnya bertekun ya teman-teman semua. Ya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata menyatakan kasih-Nya, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mau berkorban sama seperti Bapa berkorban untuk anak-anaknya. Kita ini dikasihi Tuhan karena kita ini dianggap sebagai anak. Betapa berharganya hidup kita. Betapa Tuhan itu mengasihi kita karena kita tuh berharga di mata Allah. Ya, di mata Tuhan tuh kita sangat berharga, guys. Makanya kita dianggap sebagai anak-anaknya. Tuhan yang mau menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Bukan Tuhan-Tuhan yang hanya perintah, "Woi salto. Woi cebok pakai yang namanya besi, kayu, batu." Bukan yang hanya modal perintah, tetapi menyatakan kasih-Nya dengan kasih yang nyata, dengan menggantikan kita di kayu salib. Ya, bukan Tuhan yang hanya modal, "Ayo lu salto. Ayo lu masuk kamar mandi dengan kaki tengah." Enggak kayak gitu Tuhan kami. Ya, ya, ya. Wah. Inilah perkataan Yesus dalam Alkitab, supaya kita harus tetap bertekun. Dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 4. Semuanya ini Tuhan Yesus katakan kepada kita yang percaya, supaya kita jangan sampai kecewa dan menolak Yesus Kristus. Kita akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang akan membunuh kita akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar, yang dinyatakan melalui anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus katakan kepada kita semua, supaya apabila datang saatnya kita mengingat bahwa Tuhan Yesus telah mengatakannya kepada kita semua. Semuanya ini Tuhan Yesus katakan kepada kita yang percaya, supaya kita jangan sampai kecewa dan menolak Yesus Kristus. Semuanya ini Tuhan Yesus katakan kepada kita yang percaya, supaya kita jangan sampai kecewa dan menolak Yesus Kristus. Kita akan dikucilkan,
Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kita akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar, yang dinyatakan melalui anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus katakan kepada kita semua, supaya apabila datang saatnya kita mengingat, kita selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus telah mengatakannya kepada kita semua. Semuanya ini Tuhan Yesus katakan kepada kita yang percaya, supaya kita jangan sampai kecewa dan menolak Yesus Kristus. Semuanya ini Tuhan Yesus katakan kepada kita yang percaya, supaya kita jangan sampai kecewa dan menolak Yesus Kristus. Loh, ini kok nggak bisa dibalik-balik lagi? Kenapa ini error? Jadi itu ya teman-teman semua ya, saya berharap teman-teman semua juga harus takut akan Tuhan ya. Jadi Tuhan Yesus sudah katakan, jadi jangan heran kalau seandainya ada pembubaran gereja, tetap tekun ya. Teman-teman semua yang merasa di daerahnya menjadi minoritas terus ditolak di mana-mana, sabar ya. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik ya. Kita tahu bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kasih Tuhan kita kepada kita semua. Dan kita percaya apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita memang sudah waktunya untuk memikul salib. Ya, jadi bagi teman-teman semua ya, Tuhan Yesus katakan Tuhan yang bertekun ya. Bahkan jangankan itu ya, baru dikucilkan akan dibun-bun. Sadis gak tuh itu iblis-iblis tuh? Orang mau berdoa kepada Tuhan, nggak gangguin, mau dibun-bun. Memang iblis tuh nggak suka dengan yang namanya orang beribadah, guys. Ya, iblis tuh lagi cari musuh, ya lagi cari teman. Ayo sini. Ya, itu manusia-manusia hina, umat-umat Mokondo, itu bisa apa? Ya, mereka hanya bisa yang namanya jadi iblis aja gitu. Orang mau ibadah, nggak ada orang dibangun gereja juga bukan di atas tanah lu. Dia emang dasar umat sakit jiwa. Tapi itulah ya teman-teman semua, kita harus menjadi laskar Kristus ya. Kita harus tahu bahwa kita menyampaikan kebenaran dan banyak pengorbanan juga di dalam hidup kita ya. Saya menghormati dan menghargai juga teman-teman yang jadi para apologet ya. Kemudian juga para hamba Tuhan yang menjadi pendeta ya, mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan ya menurut kehendak Tuhan ya. Jadi kita juga sangat ya berterima kasih, tetapi kita juga harus tahu bahwa apa yang dikatakan para apologet dan pendeta itu harus berdasarkan yang namanya Alkitab. Jangan sampai ya ada yang pelintir-pelintir ya seperti sekte Wanes juga. Hati-hati ya.
Teman-teman semua yang belajar di sini banyak era keterbukaan. Tetapi jangan sampai salah pemahaman. Anda harus tahu bahwa kita tahu doktrin Tritunggal itu harus memahami ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan kau anggap sama Bapa dengan Yesus sama lagi, berat. Ya. Harus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Jangan sampai Anda percaya kepada ajaran-ajaran sesat. Ya. Di era keterbukaan seperti ini banyak iblis yang memanfaatkan itu. Jadi saya harap teman-teman juga harus memahami, kemudian juga pergi ke gereja. Jadi gereja itu tempat belajar. Jangan sampai salah gereja lagi. Pergi ke gereja setan lagi, ya, kayak Mongol. Jadi hati-hati buat teman-teman semua ya. Saya percaya bahwa teman-teman semua yang dikasihi dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus harus yang namanya belajar dengan baik dan dengan hikmat ya. Selalu mengenal yang namanya kasih yang nyata itu seperti apa. Jangan percaya ajaran kawin-mawin di surga. Siapa tuh yang ngajarin kawin-mawin di surga? Ini lagi gereja mobil lagi. Siapa tuh yang gereja mobil? Nyinggung siapa itu, Pak? Ah, gereja-gereja mobil. Mobil tuh bisa jadi gereja nggak sih? Nggak bisa, lu ada. Tuhan tuh dihormati, makanya nggak bisa asal-asal lu gereja di mobil gitu. Kita pergi tuh kenapa ada yang namanya apa sih namanya? Duh, yang biasa pendeta ini apa namanya? Ya, jadi altar ya. Jadi itu altar tuh itu merupakan suatu hal yang kita memang harus menghormati. Di situ adanya Tuhan, ya. Kita memuliakan nama Tuhan tuh mendatangkan Tuhan supaya kita itu tahu bahwa kebenaran itu di mana, ya. Dan gereja itu mengajarkan kita untuk hal yang benar. Ya, jangan sampai teman-teman tidak pergi ke gereja, belajar dari sini, ya. Itu sesat. Percaya kepada sekte-sekte Oneness. Jadi tempat persekutuan, gereja itu tempat persekutuan. Memang gereja itu bukan bangunan. Kau mau buang, mau bakar gereja pun, kami bangun gereja yang lebih besar. Kau mau hancurkan gereja kami, kami bangun yang lebih besar. Tuhan kami itu Tuhan yang kaya. Ya, karena kami anak-anaknya, dia memberikan kita apapun itu. Kami nggak pernah bangun gereja itu ngamis-ngamis semua. Nggak pernah ada bangun-bangun gereja ngamis-ngamis kayak gitu. Ya. Kami tahu Tuhan kami itu kaya. Kau hari ini kau bongkar gereja kami bangun lagi yang lebih tinggi. Ya. Orang-orang Kristen diberkati dengan yang namanya pakai jas, bukan lu pakai daster. Kenapa orang Kristen pergi ke gereja, jasnya bagus, pendetanya, gerejanya bagus, AC-nya lumayan. Makanya ada yang iri. Jadi buat teman-teman, kalau yang belum yang punya gereja, ini saya sarankan aja. Kalau teman-teman yang gerejanya baru yang masih kecil, jadi suruh pendetanya pakai ke gereja tuh pakai daster atau pakai sarung. Jangan pakai jas yang bagus. Jalan kaki aja atau mungkin naik kuda kah onta. Jangan dulu kalau belum dapat izin. Cobalah untuk pakai daster aja atau pakai sarung lah. Biar supaya oh ini gereja miskin. Siapin dulu duitnya gitu. Nanti kalau udah dapat izin baru mau bangun gede, segede bagong pun baru mau pakai jas, pakai mobil apapun bisa. Ini saran. Kan tidak ada juga di Alkitab. Ini ya orang pada ngiri lalu pergi ke gereja pakai jas, berlian di tangan goyang-goyang kayak Hotman Paris. Karena kalau you memuliakan Tuhan, ya Tuhan juga akan yang namanya bekerja. Kita sibuk dengan Tuhan, Tuhan sibuk dengan kita. Berkat itu karena kita sibuk dengan Tuhan, Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah, lu mau minta apapun dikasih.
Ya, makanya waktu pendeta itu pakai jasnya yang ngece, tiba-tiba umat Mokondo yang gembel di jalan liatin. Enaknya mereka ya kayaknya perpuluhannya banyak. Mulai jiwa-jiwa iri hati muncul. Bubarin yo tuh gereja. Kayaknya perpuluhannya banyak, bubarin aja yo gitu kan. Lu sih Pak Pendeta, makanya pakai sarung. Makanya itu kalau belum ada, mending pakai sarung pergi ke gereja. Jangan pakai jas yang bagus, berat lu bakal. Ya ini saran aja Pak Pendeta. Kalau bapak saya tuh memang beliau pakai jas yang, karena di sini nggak ada yang geruduk-geruduk Pak, nggak ada yang ngiri hati Pak. Kalau bapak saya memang beliau ya karena udah gerejanya udah lama gitu. Aman. Kalau yang belum aman tolong ya. Jadi buat yang nanti gue mau saranin yang cewek-cewek berat lagi. Pakai daster. Yang cewek-cewek jangan juga pakai pakaian yang bagus-bagus, berlian yang bagus-bagus. Pakai itu daster saja ya. Daster putih saja biar kayak kunti. Enggak. Jangan gitu juga ya kalau cewek-cewek ya, Pak. Enggak gitu juga ya. Udah pakai yang sopan aja lah ya. Karena iri hati itu berat loh ya. Berat banget. Manusia kalau udah iri dengki itu sama seperti Tuhan Yesus disalibkan loh. Loh, kenapa Tuhan Yesus bisa disalibkan guys? Anda makanya baca. Ini ya, Anda nggak tahu ya. Kenapa Tuhan Yesus itu disalibkan? Jadi ketika di ayat 18, di ayat 18 ya, Pilatus, mereka membawa Tuhan Yesus itu ke Pilatus untuk dihakimi. Pilatus itu udah tahu, ia memang mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Hei, orang dengki itu mau bunuh orang pun bisa. Dengki iri hati. Orang-orang Farisi itu dengki kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa kasih makan 5.000 orang, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, merubah air menjadi anggur. Semua Tuhan Yesus bisa. Bukan tentang hayalan saja. Tidak, perbuatan Tuhan Yesus itu nyata, bukan hayalan saja. Tidak ada. Semua nyata, makanya mereka dengki. Dan yang ku bilang juga ya terkait dengan para Pak Pendeta itu bukan hayalan, memang bagus-bagus kalau lihat pendeta tuh. Hotman Paris yang goyang-goyang ini galah. Ini siapa gitu ya? Jangan sebut namanya. Ya, nanti sebut namanya kita kena somasi nanti. Ya, jadi itu ya Pak Pendeta, ya tolong jangan yang terlalu pelintir-pelintir tangan gini juga. Ada yang dengki ya. Saya tahu berkat Anda karena Anda melayani Tuhan, diberkati ya. Tapi jangan juga pakai yang gini. Iri dan dengki itu mereka nanti. Ya, Pak Pendeta kalau belum ada izin bangun atau mau cari untuk tanda tangan masyarakat pakai sarung dulu. Apa dulu bapakku juga gitu ya? Ya di sini aman ya, kalau bapakku itu ya karena panggilan jadi gitu. Oke, thank you buat teman-teman semua. Nih tap-tap layarnya belum sampai 1 M ya. Sampai 1 M guys ya, di tap-tap. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridnya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Tuhan Yesus menyertai kami semua senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami bukan pasukan berjalan, kami bukan pasukan berkuda, kami bukan pasukan menembak, tapi kami adalah Laskar Kristus. Kami Laskar Kristus, siap gerak. Kami Laskar Kristus, siap gerak. Kami Laskar Kristus, siap gerak. Kami tidak menembaki musuh, tapi mengajarkan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Kami Laskar Kristus, siap gerak. Laskar Kristus, siap. Kami Laskar Kristus, siap gerak. Laskar Kristus, siap. Kami Laskar Kristus, siap gerak. Laskar Kristus, siap gerak. Siap gerak. Kami adalah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridnya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Tuhan Yesus menyertai kami semua senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yo semuanya, Kami bukan pasukan berjalan, kami bukan pasukan berkuda, tapi kami adalah Laskar Kristus. Kami Laskar Kristus, siap gerak. Kami Laskar Kristus, siap gerak. Kami Laskar Kristus, siap gerak. Kami tidak menembaki musuh, tapi mengajarkan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kami adalah Laskar Kristus. Kami Laskar Kristus. ya thank you buat teman-teman semua yang udah selalu hadir, yang udah selalu bersama-sama, yang udah mau tap-tap layar juga, yang udah memberi. Tuhan Yesus berkati selalu ya. Kita putar ya lagu Kristen aja ya dengan salib, itu umat-umat Mokondo udah kejang-kejang. Belum lagi ada yang melakukan penyembahan lagi. Dan buat para Laskar Kristus ya, kita kalau berdebat sesama anak Tuhan ya, saya harap dengan yang namanya hikmat. Jangan menyerang pribadi, tidak ada gunanya. Hati-hati ya dengan pengajaran sesat ya teman-teman semua ya, karena itu juga menjadi pantauan ya, karena ada orang tuh yang ngajarin aneh-aneh juga. Ya, ada yang mengatakan begini guys, saya pernah dengar. Kalau Tuhan Yesus tidak memasukkan Yudas ke dalam surga, maka saya akan mengoreksi. Itu berat sekali itu ajaran-ajaran. Yudas yang membunuh dirinya itu masuk surga tuh wah berat itu. Hati-hati ya, saya kira itu harus dikoreksi teman-teman ya. Memang kadang-kadang juga bahaya itu ya. Masa lu mau koreksi Tuhan lagi?
Alah, ada aja. Ya, aku santap yang kayak gitu itu. Ini lagi nih. Lu malahnya bisa pakai muka gua lagi. Nggak percaya diri. Ngoceh sendiri aja kau, nggak capek kau. Nggak capek lah. Orang gua menyampaikan kebenaran kok. Itu sih. Lu kenapa itu penghujat pakai foto gua si kenapa? pengacara nggak laku. Udah ada kayak nabi aja lo tuh. Buset, dah ada tompelnya pula, bah. Lu mau jadikan gue nabi apa gimana? Gue bukan nabi. Kenapa bisa ada tanda-tanda kenabian? Enggak, atau kan Mana ada di sini, gak ada ini. Lu ada-ada enggak, aja itu lu kan ya. tanda-tanda orang-orang apa itu di penghujat, Tanda- penghujat. Oh, jadi orang yang punya tompel tanda-tanda penghujat. Iya. Lu ngomong siapa sih yang ada tompel? Ya lu lah, siapa lagi? Jadi yang punya tompel itu penghujat. Iyalah, itu kan foto-foto lu. Nggak lihat lah. Lu agamanya Tahu apa? lah. Siapa? Saya. Nah, Saya agamanya alhamdulillah, saya Islam. Kenapa? nabimu punya tompel itu penghujat. Mendingin daripada kamu, Tuhanmu punya tato. Tuhanmu punya tato. Lu yang ngomong Oke. sendiri bukan gua. Kalau orang yang punya tompel itu penghujat. Tanda-tanda kenabian tuh. Ya, contohnya kamu lah. Kamu kan punya tompel itu. Jadi gimana? Lu mau ngapain ke sini, Andre? Enggak, aku kasihan aja lihat lo. Kadang ngoceh-ngoceh sendiri, nggak mau yang debat sama lo. Karena Iya, lo karena itu pada ilmunya nggak ada takut. gitu. Orang udah malas. Lah ngapain? Lu coba panggil Juma, lu atur jadwalnya tuh sama si pecatan satpam. Mana ada pecatan Rugi satpam mau dia berani? debat sama- Enggak, bukan gitu. Rugi dia debat sama lo. Lo nggak ada ilmu, nggak ada manfaatnya katanya. Udah saya bilang kemarin. Kayak gua Ustadz kasih Yusuf aja tahu udah sama malas lu. lo debat sama lo. Hah, Ustadz Yusuf? Ustadz Yusuf yang ngajarin lu bumi Iya, sebenarnya datar. udah malas debat sama lo. Kamu nggak ada ilmu katanya. Kalau nggak ada ilmu, mereka tuh justru akan preteli. Tapi karena saya ini Ya, dia bilang berilmu, kan pada sama aku kan. takut. Contohnya Jadi kalau gitu. kamu berilmu, ngapain kamu jadi penghujat? Bagus jadi pengacara aja lah kau. Saya ini menyampaikan kebenaran karena saya mengasihi dirimu juga. Ya, selain saya berprofesi sebagai pengacara, karena saya ini juga menjawab segala fitnahan dari umat-umat Mokondo, seperti kau-kau ini, seperti Zuma, ya. Nggak ada. Saya ngasih tahu omonganmu kebenaran. Tuh, Ber, omonganmu itu, Ber, Nah, ada itu 5%, 10% yang benar. Selebihnya itu bohong. Nggak ada yang benar. Itu Apa bilang yang kau gue nggak ada bohong? ilmu. apa yang gue bohong? Ya, contohnya kayak ada kejadian lah, orang anak pesantren. Jelas itu oknum, kau bilang agama, ada bacaan agama situ. Kan enggak kan? Nah, itu bilang kau tuh Emang bodoh. siapa yang ada bawa ilmu. agama? Gue bilang bawa pesantren, kok emang pesantren? Siapa yang bawa Ah, agama? Tadi lo debat sama kawan aku yang muslim. Iya, karena dia bilang apa hubungannya dengan Islam? Lo pesantren itu berdasarkan amanah dari Islam atau bukan? Bukan, agama kau bilang tadi, udah dibilangnya itu oknum. Udah berbeda Kan katanya. gini, Kau bilang lagi agama. di dalam- jangan kau sama Oh, karena iya Ber, dong. itu dibilang kau nggak ada ilmu. Kita sama loh, Nggak nggak ada ada ilmu. ilmu. Kita awam juga.
Jangan Nah, kalau lu pendidikan terakhirnya apa? banyak bacoi gitulah. Kalau kalau nggak ada ilmu nggak usah debat kita gitu. Kalau lu memang Bisa percaya menghujat pada aja. buta Kalau huruf ya, sekedar untuk menghujat gue bisa juga, Ber. ya udah. Kalau lu memang hujat ya itu urusan lu. Kalau gua menyampaikan kebenaran. Lu aja edit-edit menghujat gua kok. Lu malah bilang Ya, yang punya kalau tompel modal itu untuk penghujat. menghujat. Ada-ada aja. Turun. Modal apa lu, ha? Ini lagi ngomong usaha gua rental PS lagi, ya. Gua bangga punya namanya rental PS. Lu yang nyinyir ini, lu bangga atas apa? Lu yang ngomong-ngomong tentang usaha rental PS, gue punya usaha. Lu yang modal nyinyir, lu punya apa? Mokondo, hah? Sama seperti si Mokondo, si Nabi Mokondo. Lu punya apa Mokondo? Hah? Lu ngomong usaha gua lagi. Lu ngomong tentang yang namanya profesi gua lagi. Lu bisa apa yang nyinyir Mokondo? Modal 30 lato-lato doang? Hah? Gue heran. Punya rental PS. Loh, itu rental PS loh. Bukan gue yang jagain. Gue bosnya. Lu gimana cara mikirnya ini? Terus lu yang nyinyir ini bisa apa? Mokondo modal 30 kekuatan lato-lato. Ini gue heran, ini manusia-manusia ini dengki aja hidupnya. Orang yang punya usaha lu ngomong di sini. Sakit ya kalau dibalas. Modal lato-lato doang. Sama seperti si Nabi Mokondo, modal lato-lato doang. Biar bisa kawinin bocil. Modal hayalan saja. Entablo teman-teman ini. Kalian tuh udah sial ketika terlahir percaya kepada buta huruf. Itu sial namanya deh. Kita ini ngatain kebenaran, ngasih tahu kebenaran supaya kalian jangan sial terus. Jangan sial jadi ngemis-ngemis gini. Kita ngasih tahu kebenaran supaya kalian mulai berpikir, mencerdaskan kehidupan bangsa di sini. Supaya kalian mulailah, oh iya ya, jangan hanya mau kondo aja. Modal peler doang lu. Kawin aja lu. Lu sadar gak sih lu buat anak itu lu hanya pergi untuk ngemis-ngemis gini. Ya kalau teman-teman lihat di lampu merah tuh ada anak yang ditaruh antimo apa buat bius itu. Dia gendong-gendong terus pak bantu. Lu mau jadi seperti itu? Cakaplah yang baik-baik bang. Loh ini baik banget loh. Kalau mereka itu harus disampaikan tuh dengan tegas ya. Jangan, saya nggak marah-marah. Ini harus ketegasan tuh ada. Berarti bukan karena saya mengasihi ya, bukan berarti saya membenci kalian. Apa gunanya saya membenci kalian guys? Ya, yang saya mau sampaikan supaya bangsa ini bisa cerdas. Bangsa ini bisa mengerti yang namanya kebenaran. Jangan kau itu sudah dibilang masih saja kebotolan aja. Udah tembus 1M. Ya ini saatnya. Kalau sudah 1M ya sudah kita berangkat dulu. Thank you buat teman-teman semua yang udah selalu hadir, yang udah selalu bersama-sama ya. Nanti kalian juga pasti bosan lah ya setiap kali saya ngoceh. Setiap hari saya ngomongin juga pasti bosan lah. Ya. Besok lagi ya kita akan ketemu di lain kesempatan. Thank you buat teman-teman semua yang udah selalu
bersama-sama di room ini ya, yang udah selalu hadir, yang udah terpisau-pisau. Terpisau-pisau menyala abangku, terpisau-pisau menyala sisterku, terpisau-pisau menyala bapak ibu. Terima kasih buat followers Mata Pisau. Kalian luar biasa, Kalian yang terbaik. yang sudah tap-tap layar, Thank you. yang sudah ser-ser like, Thank you. yang sudah posting ulang, Thank you yang sudah buat kirim semuanya. love, yang bagikan di YouTube, yang bagikan di Facebook, yang sudah selalu mendoakan, yang sudah kirim gift apapun itu. Kalian semua Terpisau-pisau menyala abangku. Terpisau-pisau menyala sisterku, terpisau-pisau menyala bapak ibu. Thank you buat semuanya yang udah selalu bersama-sama di room ini ya. Terpisau-pisau. Kalian semua terpisau-pisau menyala abangku. Thank you yang udah selalu mendoakan, yang udah selalu memberkati juga. Terpisau-pisau menyala bapak ibu. Terpisau-pisau. Kalian semua terpisau-pisau Menyala abangku. Terpisau-pisau menyala sisterku, terpisau-pisau menyala bapak ibu. Iya, thank you ya buat teman-teman semua. Buat yang di atas ini ada Pak Agus di urutan pertama, kemudian juga ada Pak Agus Ibrahim. Kemudian juga ada Pak Kembang Kol, Mbak Kembang Kol ya. Kemudian juga ada moderatorku, ada Bang Her, ada Missisipo ya, ada ini bentar dulu kita lihat dulu. Ya, ada Missisipo, ada Bang Suki, ada Bang Hen. Ya, thank you buat teman-teman semua. Bang, jerawatnya kok belum sembuh-sembuh? Kenapa ngomongin jerawat sih ini? Kenapa? Janganlah ya. Ini kan cuma aksesoris guys ya. Tetap aja ketampanan yang hakiki itu butuh aksesoris juga. Ya, jadi jangan ngomong ini. Kadang-kadang gue lihat juga jadi ilfil sendiri ya. Tapi apalah daya, emang sudah begitu. Yang penting Tuhan Yesus tetap jadi anak-anak Tuhan Yesus. Mau jerawat kek, mau apapun tetap cakep lah ya anak Tuhan Yesus kita. Ahos, enak aja lu tompel. Fitnah lu ya pada ya, jangan fitnah ini tompel. Besok hilang kok. Enak aja tompel. Yang bilang tompel tuh iri. Lu nggak punya jerawat kan segede bagong kan? Iri loh. Makanya puber dikit dong biar lu tahu. Iri kan nggak punya jerawat kan? Nah, bilang aja lu pada iri. Sorry ya. Tompel lagi juga ya. Lu pada iri kan? Jerawat cinta kata nenek moyang. Jerawat cinta apaan? Hostnya genit sih makanya jerawatan. Emang orang genit jerawatan ya? Ini aneh nih. Perasaan gue tuh genit-genit dikit aja. Biasalah. Ini banyakan makan babi jangan-jangan. Tiap hari makan babi, makanya setan aja ku makan ini. Coba ini yang mau naik satu dulu ya sebelum kita bubar. Siapa tahu juga ya. Chan. Shalom bang. Shalom. Ada yang mau disampaikan bang?
Tidak bang, lanjut bang, sorry ganggu. Thank you Bang. Tuhan Yesus berkati. Yuk. Hah? Ini lagi. Ini penghinaan ini namanya. 311310. Kak Grace, Anda mau dilaporkan ya? Nah, ini. Udah om, gua masih muda, energik dan berbahaya Kak Grace. Bukan om. Ya, jadi yang bilang om nanti om bayar nanti. Om Agus bayar dong Om Agus. Om Agus bayar dong Om Agus. Dah, ngoceh-ngoceh mulu, aus. Besok lagi lah kita ketemu, masih ada hari esok. Tuhan bilang tuh masih ada hari esok ya, jadi besok. Ini kenapa sih kok jadi tambah banyak penghinaan terhadap hostnya ini? Jerawat puber kesekian kalinya bang. Waduh, gue ini udah mulai di roasting. Daripada gue di roasting terus, mending gue cabut ya kan. Tiap kali gue di roasting, mending gue cabut. Ya, thank you buat teman-teman semua yang udah selalu hadir ya, tidak disebutkan lagi nama-nama satu persatu ya. Thank you buat semuanya ya, Tuhan Yesus memberkati selalu. Buat dari tim Mata Pisau ya, saya mengucapkan terima kasih buat para moderator semuanya yang tidak disebutkan namanya. Dan buat rekan saya yang selalu menemani saya, apakah kamu mau disebutkan namanya? Tidak mau juga. Ya, thank you buat teman-teman semua ya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah selalu support juga dari moderator dan manajemen. Ya, thank you buat semuanya. Dan buat teman-teman semua yang udah selalu tap-tap layar, yang udah selalu memberi, yang udah menjadi sultan dan sultin di room ini, thank you buat teman-teman semua juga ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami dari Mata Pisau Manajemen ya, saya mewakili juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Ya, terus tetap setia bersama kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tetap kompak sebagai laskar-laskar Kristus ya. Memang di saat seperti ini tuh kita dibutuhkan yang namanya kekompakan ya. Tetap setia melayani Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya Tuhan Yesuslah yang kita percaya, karena Dialah yang akan menyelamatkan kita semua. Pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita harus tetap percaya. Thank you buat teman-teman semua. Jangan lupa besok pergi ke gereja, mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan selama 1 minggu ini ya. Jangan sampai teman-teman gak pergi ke gereja mulai melupakan Tuhan. Sekali lagi, shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Konspirasi terbesar iblis dalam dunia tidak menginginkan Yesus mati dan bangkit. Iblis adalah bapa dari segala pendusta, memanfaatkan manusia untuk konspirasi. Secara fakta sejarah, Yesus mati bangkit dan terangkat ke surga. Iblis pun melakukan dusta dengan mengatakan Yesus tidak mati dan bangkit. Wahai semua yang mendengar, baiknya kalian mengetahui, di dalam dunia kebenaran itu harus absolut. Yang benar datangnya dari Tuhan yang benar, hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Secara fakta sejarah, Yesus mati bangkit dan
Sekali lagi buat teman-teman semua ya, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam 1 minggu ini. Besok harus fakta sejarah, Yesus mati bangkit dan terangkat ke surga. Iblis pun melakukan dusta dengan mengatakan Yesus tidak mati dan bangkit. Jadi ya kesempatan. Iya. Alah. Minum. Minum dulu kamput. Pak Erben batuknya ada ekonya. Minum. Batuknya ada ekonya dia. Iya. Eho. Pak Justin si jadi saya lihat di bawah dia bilang begini dalam pengajarannya dia. Pokoknya selalu Tritunggal. Dek, lu baru tahu belajar baca Ibrani Yunani dikit lu udah paling wah. Saya udah nggak mau pakai kata Yesus lagi. Saya mau pakai Yeshua HaMashiach. Hey. Saya udah nggak mau lagi pakai yang namanya kata Allah. Apa sih? Yeshua HaMashiach itu artinya apa sih bagi mereka tuh? Makanya diganti namanya tuh. Ada yang tahu nggak? Kemarin apa sih? Yeshua HaMashiach itu artinya apa? Enggak dengar nih lah. Bukan. Mereka ada artinya. Jadi bukan lagi Tuhan Yesus itu datang seperti yang dikatakan malaikat gitu kan. Dia akan dipanggil Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Ada lagi yang menyelamatkan. Yeshua HaMashiach itu yang menyelamatkan. Penyelamat, ya pokoknya itu. Ya, padahal malaikat sampaikan kepada Maria, ia adalah Immanuel, ya, Allah beserta kita. Tiba-tiba udah jadi Yeshua HaMashiach, juru selamat. Di perjanjian lama namanya Yod-He-Vav-He. Di perjanjian baru Yeshua HaMashiach. Jadi itu seperti hidup baru. Kalau Kristus itu yang diurapi, Kak. Jadi apakah nama ini tergantung ya korespondensi konetik ya. Jadi huruf-huruf itu kalau di Yunani ya itu nggak ada huruf Y, jadi dipanggil iso ya, isos gitu. Jadi tergantung lafal. Kalau di Cina lu mau panggil apa ya? Memang tidak bisa diterjemahkan. Jadi kalau memang nama tidak bisa, tetapi korespondensi konetik. Ya, jadi gitu guys. Nih, jangan sok-sok jadi Ibrani deh. Itu sama seperti umat-umat buta huruf tuh menghafal ya. Si Ardiansa, dia mulai buka ya manuskrip Kristen. Ini kenapa ini berbeda dengan ini? Giliran ditanya ya, manuskrip lu apa yang mau dibahas? Tidak ada manuskrip. Terus kau ngomong manuskrip kami untuk apa? Ya, ngomong-ngomong apa?
Sok paling manuskrip sendiri kada tahu apa-apa, nggak ada juga. Ini kita buka ya, kalau teman-teman ngerti bahwa Alkitab itu punya ISBN, nomor berapa ya undang-undang tentang ISBN tuh? Saya lupa ya. Nanti baru saya bongkar untuk yang namanya data. Kenapa kita itu orang Kristen punya banyak translate dan sudah diakui oleh negara? Ngapain kita percaya kepada si Nandar yang ngomong pengacara palsu ini, kalau ngomong nih, siapa yang bisa pendeta, siapa yang bisa bahasa Ibrani Yunani? Jadarkon. Ini umat Mokondo. Sok-sok buat diri, aduh.